Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah datanya, nanti yang digunakan adalah data edit ya, data yang sudah diperbaiki. Jadi nanti data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini ya. Nah, ini kita copy dulu seperti ini. Oke ya, seperti ini kita copy seluruhnya. Lalu kita buat file baru. Seperti ini ya, kita paste value. Nah, lalu kita save. Jadi tinggal klik file, save as ya, seperti itu. Nah, untuk nama bebas ya, bisa ditulis contoh CSV seperti ini. Nah, kemudian untuk save as type kita klik. Nah, ini kita pilih CSV UTF-8 ya. Nah, seperti ini. Jadi yang terpenting ini format CSV-nya ini ya. Lalu kemudian kita klik save. Nah, kemudian nanti kita bisa masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Oke, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Dan di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Ya, akan muncul template seperti ini ya untuk PLS-nya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah klik new project. Kemudian untuk nama kita tulis saja di sini sebagai contoh. Nah, seperti ini. Create. Lalu import data file. Nah, ini ya kita klik, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi. Ini ya. Lalu kita klik import. Ya, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back. Lalu kita create model. Nah, ini model type, kita pilih PLSM. Kemudian untuk model name kita tulis saja sebagai model PLS. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk namanya bebas, klik save. Lalu kita masukkan indikator ini ya. Indikator ini berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini, kita klik dulu x1.1, kemudian tekan shift, lalu kita klik x1.28. Nah, seperti ini ya. Lalu kita drag, enter. Oke, seperti ini ya, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Jadi untuk ini ya, untuk respondennya ini sebenarnya cuma ada 81, sementara kuesionernya ada 90. Jadi secara perbandingan rasio ini tidak ideal atau kurang ideal. Jadi harusnya itu adalah respondennya itu lebih banyak dibandingkan dengan kuesionernya. Nah, ini terbalik. Seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Nah, untuk memberi nama tinggal double klik saja ya, seperti ini. Double klik, kemudian kita copy dari sini saja supaya lebih cepat. Copy, kita paste di sini. Seperti ini ya, apply. Ya, seperti ini, lalu kita susun sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Ini ya hipotesisnya. Warnanya ini bebas ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Ini lumayan sulit untuk modelnya. Lalu kita hubungkan dengan menu ini ya, connect. Kita tarik garis seperti ini. Dari X1 ke Y, X2 ke Y, kemudian X3 ke Y.
Selanjutnya adalah kita buat garis moderasinya. Nah, untuk moderasi kita tarik garis dari Z ya, dari Z ke garis antara X dan X1 ke Y1. Nah, seperti ini. X2 ke Y. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, untuk garis yang putus-putus ini nanti di sini akan menjadi garis dari atau hubungan dari moderasinya ya. Oke, setelah seperti ini bisa kita klik save, lalu kita bisa lakukan analisis. Yang pertama di sini adalah kelas algoritma ya. Untuk caranya seperti ini, calculate ya. Ini PLS algoritma, klik, lalu start calculation. Ya, seperti ini untuk hasilnya. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loading ya. Nah, ini outer loading kita peroleh dari sini, dari outer loading. Nah, ini nilainya semuanya harus di atas 0,70 baru dinyatakan valid. Ini bisa diketahui ya, semuanya ini sudah di atas 0,70 atau ditandai dengan angkanya ini berwarna hijau. Kemudian untuk nilai AVE ini untuk validitas variabel laten. Jadi yang saya jelaskan dulu sedikit ya. Kuning ini adalah variabel konstruk ya, yang kuning ini. Laten itu yang biru. Nah, ini yang ini ya, biru. Oke. Nah, kita peroleh dari sini nilainya. Nah, ini adalah AVE-nya. Untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5. Ini semuanya sudah di atas 0,5. Selanjutnya untuk reliabilitas kita peroleh nilainya dari kerombak alpha. Ini ya. Nah, ini nilainya kerombak alpha. Jadi nilainya ini harus di atas 0,7. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,7 ya, maka dikatakan reliable. Jadi pada tahap ini bisa diketahui bahwa semua variabelnya ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk pengujian diskriminan di sini kita menggunakan nilai dari HTMT. Nah, kita peroleh dari sini ya. Discriminant validity HTMT kita gunakan yang list supaya lebih mudah dibacanya. Nah, untuk HTMT ini nilainya semuanya harus di bawah 0,9 ya. Nah, ini semuanya sudah di bawah 0,9 maka tidak terjadi masalah untuk HTMT-nya. Kemudian untuk pengujian inner model yang pertama dilakukan adalah nilai VIF. VIF ini untuk melihat apakah ada masalah multikolinialitas atau tidak. Nah, kita peroleh dari sini ya. Collinearity statistik ini. Kita klik VIF. Kita gunakan yang inner model list. Nah, ini ya. Jadi nilai VIF ini semuanya harus di bawah 5. Nah, ini semuanya sudah di bawah 5 ya, maka ini tidak terjadi masalah untuk multikolinialitasnya. Kemudian untuk coefficient of determination atau R-square. R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependent. Nah, nanti bisa dilihat sendiri ya untuk interpretasinya di sini. Nah, ini kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini adalah nilai R-square. Jadi R-square-nya adalah 0,644. Jadi artinya adalah di sini semua variabel ya dari X1, X2 dan Z itu berpengaruh sebesar 64,4% ya. Sisanya dia dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian ada effect size atau F-square. F-square ini kita peroleh dari sini nilainya. Nah, ini adalah F-square ya, kita gunakan yang list. Nah, F-square ini sama dengan R tapi secara parsial ya. Kalau R itu kan simultan, kalau F ini parsial jadi secara individu. Jadi dari X ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian nanti nilai F-square ini ya, nilai F-square ini kita bandingkan dengan kriterianya, maka diperoleh seberapa besar pengaruhnya. Seperti itu, nanti tinggal dilihat saja ini interpretasinya. Kemudian ada predictive relevance, jadi ini untuk menguji apakah modelnya itu layak atau tidak ya untuk menguji hipotesis. Oke, jadi sebelumnya untuk analisis ini bisa kita save ya. Jadi ada dua cara kita bisa save di dalam aplikasi SimplePLS atau di luar dari aplikasi. Untuk di dalam aplikasi caranya tinggal klik save seperti ini. Kemudian kita beri nama sesuai dengan tahapannya. Karena ini adalah PLS algorithm, kita tulis seperti ini ya, PLS algorithm. Kemudian kita klik create. Nah, ini nanti akan masuk di dalam aplikasi ya, save filenya. Kemudian ketika ingin meng-save di luar aplikasi tinggal klik ini ya, Excel, export. Nah, nanti tinggal di save di folder yang kita inginkan. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini adalah save filenya. Jadi save filenya ini bentuknya adalah Excel. Ini berlaku untuk semua pengujian, caranya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk pengujian predictive relevance atau Q kuadrat caranya seperti ini. Di calculate ya, kemudian kita pilih menu blind folding, lalu start calculation. Nah, yang digunakan nilai cross construct validated redundancy yang paling atas. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Jadi Q kuadratnya ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini nilainya sudah lebih besar dari 0 ya, maka untuk model penelitian ini bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, untuk hipotesis kita menggunakan metode bootstrapping. Caranya seperti ini ya. Kita back dulu.
klik calculate ya, calculate, kemudian kita pilih menu ini bootstrapping, lalu start calculation. Oke, nah seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi yang dilihat untuk pengujian hipotesis di sini adalah nilai dari path coefficient. Nah ini ya. Jadi path coefficient ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu original sample dan nilai dari p-value ya. Jadi original sample ini menunjukkan besaran pengaruhnya itu apakah positif negatif, kemudian p-value ini apakah nilainya itu signifikan atau tidak. Nah di sini kita bisa lihat ya di rangkuman ini. Nah untuk H1, H2, dan H3 ini pengaruh langsung semuanya positif signifikan ya, jadi hipotesisnya diterima. Dan untuk pengaruh moderasi ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa moderasi itu tidak ada pengaruh oleh datanya, bisa dilihat di sini ya bahwa semua datanya itu sudah signifikan, tapi kalau moderasi ini memang dipengaruhi dari model penelitiannya ya. Nah ini ya 1 sampai 3 ini signifikan, kemudian untuk moderasi yang signifikan ini adalah H5. H5 ini nilainya negatif signifikan. Jadi negatif di sini itu bukan berarti jelek ya. Saya ulang lagi. Jadi negatif di sini bukan berarti jelek. Nah ini ada penjelasannya di sini ya. Sudah saya buatkan penjelasannya, nanti tinggal diikuti saja. Saya rasa ini sudah cukup jelas dan sangat bisa diikuti ya. Nah ini nanti tinggal dilihat saja untuk penjelasannya seperti ini. Ini juga sudah dilengkapi dengan lampiran outputnya ya, seperti ini. Nanti tinggal di copy saja. Ini sudah dalam bentuk Word. Nah, sepertinya ada lampirannya. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.